Di awal film, kita diperlihatkan Raja Si sedang bertarung melawan Raja Iblis. Xing Yun mengatakan, "Kalian ikutlah denganku." Raja Si setengah langkah menuju ranah peri. Kekuatannya sangatlah mengerikan. Di sisi lain, Pangeran Yun dan Hong ingin pergi ke makam kuno Tong Tian. Lalu, Ye Heng memberitahu kalau inilah jalan satu-satunya menuju makam kuno Tong Tian. Terakhir kali, dia terjebak selama 1 hari di dalam kabut. Tapi setelah pagi, kabutnya menghilang sendiri dan bisa lewat dengan aman. Kemudian, Ye Heng mengingat kembali saat di dalam kabut. Ada satu monster yang tampaknya hanya ilusi. Terus mengejarnya kemana-mana. Saat itu, aku sedang terluka. Tapi setelah pagi, kabutnya menghilang. Luka di tubuhku, entah kenapa semuanya baik-baik saja. Ye Heng mengatakan harusnya hanya sebuah ilusi. Pangeran Hong pun senang mendengar informasi yang diberikan Ye Heng. Jika memang sebuah ilusi, apalagi yang perlu ditakutkan? Kita hanya perlu menghancurkan ilusi tersebut. 完蛋了，完蛋了！你进入迷雾大，若是进入梦，必然会进入梦境之中。中的图谋，被禹王、猴王知道我们，也幸运害我呀！ Pangeran Yun dan Hong sangat marah karena semua informasi yang diberikan Ye Heng tidak ada satupun yang benar. 回禀殿下，上也不知道怎么了，来的时候确实不危险，这。 Kemudian muncullah Ah Yun. Dia bertanya-tanya siapakah yang meletakkan arai kabut ini. Ah Yun juga tahu kultivasi orang di dalam arai tidak terlalu tinggi. Hanya di kisaran ranah surgawi tingkat 9. Ah Yun juga melihat mereka bukan orang baik-baik. Lalu Ah Yun penasaran siapakah yang bergegas menuju arai iblis naga hitam surgawi. Benar-benar bisa bertarung sedemikian rupa. Pangeran Yun tahu kalau semua ini bukanlah kabut, melainkan arai pembunuh 5 elemen. Heng pun heran kenapa guntur ini hanya menyerang kedua pangeran. Nenggongyi berpikir kalau formasi pembunuh 5 elemen mungkin hanya mengincar master di ranah surgawi tingkat 9. Raja Si mengatakan, baru saja naik ke ranah surgawi tingkat 9, sudah berani berhadapan denganku. Tentu, aku tidak berani berhadapan dengan Raja Si. Tapi, Raja Si sedikit salah perhitungan. Yang aku targetkan bukanlah Raja Si, melainkan putra Raja Si yang bernama Jian Xian. Kemudian, Raja Iblis mengeluarkan jurus rantai iblis pengunci 1000 jiwa. Dengan mengorbankan jiwanya, dan ujungnya terhubung ke jurang tak berujung. Di sisi lain, para iblis ingin membunuh Jiang Yun. Ketika Jiang Yun hampir terkena serangan para iblis, Xing Yun dengan cepat menyelamatkan kakaknya dan menyuruh kakaknya untuk pergi. Sebagai putra Raja Si, tak ada alasan takut akan kematian. Lagi pula, adik mati-matian bertarung di sini. Sebagai kakak, bagaimana aku bisa serakah untuk hidup dan takut mati? Lalu, Jiang Yun mengingat kembali masa lalunya. Saat itu, untuk menyelamatkanku, 8 saudara terus-menerus bertarung sampai mati. Aku seorang komandan bersama dengan 8 saudara. Pergi ke wilayah selatan.
Pada akhirnya, karena aku dibutakan sesaat, terjebak dalam penyergapan musuh, saudara-saudaraku untuk melindungiku mati dalam pertarungan. Jika bukan karena aku, mereka tidak akan mati. Sekarang ini, aku selalu menyalahkan diri sendiri. Orang luar menduga, aku yang merencanakannya untuk menyakiti saudaraku demi merebut tahta raja. Tetapi, bagiku, tahta raja sama sekali tak sebanding dengan nyawa 8 saudaraku. Istana Rajasi masih memilikimu. Kamu harus keluar dari sini. Aku akan menghentikan para iblis, bahkan harus mati di sini. Kamu dapat mewarisi tahta Rajasi. Dengan begitu, aku bisa membayar semua kesalahanku di masa lalu. Yun menyuruh Xing Yun mengajak adik perempuannya untuk cepat pergi. 走啊！我们走。Tidak lama kemudian, Xing Yun dan yang lainnya dihadang oleh para iblis. Raja Iblis memberitahu, di seluruh pegunungan tak ada jalan keluar untuk hari ini. Bawahanku ada di mana-mana. Tiba-tiba datanglah Anyun. Raja Iblis tahu kalau Anyun berada di ranah semi peri. Bagi master di ranah semi peri, mungkin hanya eksistensi. Yang Yun pun berterima kasih atas penyelamatan Anyun. Kemudian, Xing Yun bertanya kenapa Anyun ada di sini. Anyun menjawab, aku ada di sini untuk musuh di makam kuno Tongtian. Lalu, Xing Yun mengajak Anyun untuk bekerja sama dengan Rajasi. Dengan kekuatan kalian berdua, mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Xing Yun berjanji, jika Anyun bekerja sama dan dapat menyelamatkan Rajasi, Xing Yun akan memberikan semua hartanya ke Anyun. Anyun pun dengan cepat membantu Rajasi. Yandan kemudian menghampiri Xing Yun dan penasaran harta karun apa akan diberikan Xing Yun. Yandan bertanya apakah Xing Yun telah menipu Anyun. Xing Yun menjelaskan kalau dia hanya berjanji dan mengatakan harta karun. Jadi apapun itu nanti pastinya akan menjadi harta karun yang sangat berharga.